Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Yani di channel saya Ahmad Milenial Inspirasi. Baiklah teman-teman, hari ini saya ingin sedikit berbagi ya teman-teman. Ini sedikit berbagi tentang dosis pemupukan. Yang di sini akan saya bagikan sedikit tentang dosis pemupukan untuk tanaman belum menghasilkan ya teman-teman. Di sini untuk ini saya punya versi tunggal dan juga punya versi yang NPK ya teman-teman. Nanti juga saya buatkan nanti videonya. Jadi di sini untuk dosis pemupukannya sendiri, ini pemupukannya itu dari 0 sampai 3 tahun ya teman-teman. Jadi untuk pupuk yang kita gunakan pada pupuk tunggal, yaitu untuk tanah mineral ya teman-teman, yaitu adalah urea, RP ataupun rock fosfat, MOP ataupun KCl, dolomit dan borak ya teman-teman. Jadi di sini untuk kita melakukan penanamannya sendiri ya teman-teman, kita dianjurkan harus melakukan penaburan rock fosfat ataupun dan dolomit di lubang tanam ya teman-teman. Jadi saran saya pada teman-teman yang ingin bertanam kelapa sawit, apabila ingin memulai menanam, maka lakukan pembuatan lubang terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah dilakukan pemancangan, dilakukan penggalian lubang, terus kita lakukan pemberian pupuk rock fosfat, dolomit, dan setelah itu kita tunggu sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu. Jadi untuk dosisnya sendiri, rock fosfat itu 250 gram ya teman-teman untuk per lubang tanam. Dan dolomitnya sendiri itu 500 gram. Oke, jelas? Jadi setelah kita tanam di lubang tanam tersebut, di umur 1 bulan ya teman-teman, pupuk yang harus kita gunakan yaitu pupuk urea sebanyak 100 gram. Urea 100 gram. Dan bulan ketiga kita lakukan pemupukan lagi, yaitu urea sebanyak 250 gram, rock fosfat 550 gram, dan MOP 150 gram, dan juga dolomit 250 gram. Ini di bulan ketiga ya teman-teman. Jadi di bulan kelima kita lanjut lagi pemupukannya, yaitu pemupukan ketiga ya teman-teman, yaitu urea 250 gram. Rock fosfat tidak kita aplikasikan lagi ya teman-teman. Kita langsung lanjut ke pemupukan 250 gram KCl ya teman-teman, ataupun MOP, dan juga 250 gram dolomit. Setelah umur 5 bulan ya teman-teman, kita lakukan pemupukan lagi di umur 8 bulan ya teman-teman. Di umur 8 bulan kita lakukan pemupukan urea sebanyak 500 gram ya teman-teman. Jadi harus sebanyak 500 gram di umur 8 bulan, dan juga rock fosfat yaitu sebanyak 750 gram, dan juga KCl ataupun MOP 500 gram ya teman-teman. Dolomit juga 500 gram di bulan ke-8 ya teman-teman. Dan juga selanjutnya memasuki 1 tahun di umur 12 bulan ya teman-teman, maka harus kita melakukan pemupukan yaitu urea sebanyak 500 gram. Di umur 12 bulan kita tidak melakukan pemupukan rock fosfat, kita langsung lanjut kita kasih pupuk yaitu MOP ataupun KCl sebanyak 500 gram, dan juga dolomit sebanyak 500 gram. Nah, ini ada tambahan lagi ya teman-teman. Setelah di umur 12 bulan kita harus aplikasikan borak sebanyak 25 gram ya teman-teman. Nah, setelah ini jadi total keseluruhan kita melakukan pemupukan urea di tahun pertama itu adalah sebanyak 1600 gram atau 1 kilo 1,6 kilo ya teman-teman. Dan juga rock fosfat sebanyak 1550 gram, dan juga MOP sebanyak 1400 gram, dolomit sebanyak 2000 gram, dan borak 25 gram. Jadi
semua unsur di sini harus terpenuhi sebanyak ini ya teman-teman, sebanyak yang tertera pada tabel ini ya teman-teman. Jadi itu wajib harus kita aplikasikan di umur 1 tahun. Dan masuki bulan ke 16 bulan tanam ya teman-teman, kita harus aplikasi 750 gram urea. Dan yang kedua, kita aplikasikan rock fosfat sebanyak 1125 gram. Dan juga KCl atau MOP 750 gram dan juga dolomit 750 gram. Nah, setelah di bulan 16 kita lakukan di bulan ke-20 ya teman-teman. Kita lakukan pemupukan di bulan 20 yaitu sebanyak urea sebanyak 750 gram. Di sini di bulan ke-20 kita tidak melakukan pemupukan rock fosfat ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut pemupukan MOP atau KCl 750 gram dan juga dolomit 750 gram ya teman-teman. Jadi setelah 20 bulan kita sudah memasuki di masa umur 24 bulan ataupun 2 tahun ya teman-teman. Di umur 2 tahun maka kita harus aplikasikan urea sebanyak 1000 gram ya teman-teman atau 1 kilo. Dan juga rock fosfat sebanyak 1500 gram. Itu wajib kita masukkan di umur 2 tahun ya teman-teman. Dan juga MOP ataupun KCl sebanyak 1000 gram. Dan juga dolomit sebanyak 1000 gram. Di sini di tahun kedua kita harus aplikasikan borak sebanyak 50 gram ya teman-teman. Nah, setelah 24 bulan kita lakukan pemupukan lagi di 28 bulan ya teman-teman. Di 28 bulan itu sebanyak 1000 gram ureanya 1000 gram. Terus rock fosfatnya 1500 gram ya teman-teman. Dan juga MOP 1000 gram, dolomit 1000 gram. Nah, setelah 28 bulan kita lakukan pemupukan lagi di bulan ke 32 bulan setelah tanam ya teman-teman. Jadi harus kita hitung secara perinci ya teman-teman. Ini SOP yang telah dikeluarkan oleh Balai Benih PPKS ya teman-teman. Di bulan ke-32 kita lakukan pemupukan urea sebanyak 1000 gram. Di bulan 32 kita tidak melakukan pemupukan rock fosfat ya teman-teman, kosong. Di bulan selanjutnya di bulan ke-32 kita lakukan pemupukan MOP sebanyak 1250 gram dan juga dolomit 1250 gram. Dan di sini sudah memasuki di tahun ketiga kita melakukan pemupukannya teman-teman. Itulah pemupukan terakhir kita di masa TBM ya teman-teman. Pemupukan terakhirnya kita melakukan sebanyak urea sebanyak 1250 gram, rock fosfat 1500 gram, MOP 1500 gram, dan juga dolomit 1250 gram. Dan di tahun ketiga kita melakukan pemupukan borak sebanyak 75 gram. Jadi di sini ya teman-teman, untuk aplikasinya sendiri setelah kita total selama 3 tahun, yang kita butuhkan urea sebanyak 6600 gram ya teman-teman. Dan juga rock fosfat 7175 gram. Dan juga MOP sebanyak 7650 gram. Dan dolomit sebanyak 8000 gram. Dan borak sebanyak 150 gram. Jadi secara perinci ini ya teman-teman. Jadi kemarin sudah saya hitung untuk harga pupuk sekarang ini. Mungkin kita harus siapkan dana sekitar kurang lebih 30 juta, kisaran 30 juta, 35 juta ya teman, untuk kita melakukan pemupukan ini sesuai dosis yang dianjurkan oleh PPKS ya teman-teman. Jadi uang 35 juta itu kita gunakan hanya untuk melakukan pemupukan di tahun pertama sampai tahun ketiga ya teman-teman. Jadi di sini ini valid ya teman-teman, anjuran dari PPKS. Ini valid. Ini sudah saya printkan. Jadi apabila teman-teman ingin berkebun sawit, maka genjotlah
pemupukan di 3 tahun pertama, maka menurut saya ya teman-teman, apabila kita gagal melakukan pemupukannya di 3 tahun awal, maka saya dapat pastikan performa sawit kita ke depannya akan tidak begitu maksimal ya teman-teman. Jadi fokuslah pada pemupukan di 3 tahun pertama ini teman-teman. Jangan sampai telat kita melakukan pemupukan. Maka dari itu manajemen ini sangat penting, yaitu manajemen dalam melakukan kita pemupukan, dimana apabila kita melakukan pemupukan sesuai dengan SOP-nya, maka hasil yang akan kita dapat pun akan lebih maksimal ya teman-teman, sesuai harapan kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya hanya ingin berbagi, bukan saya bermaksud untuk menggurui ya teman-teman yang sudah senior. Di sini saya hanya ingin berbagi ya teman-teman. Hari ini kita menggunakan pupuk topi PPKS. Hari ini kita menggunakan baju YouTube kita, Ahmad Milenial Inspirasi, Explore Pertanian dan Perkebunan. Bagi ya teman-teman yang ingin printkan, ini bisa dilihat ya teman-teman. Nanti akan saya akan saya kasih di foto di videonya ya teman-teman. Baiklah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, salam benih unggul, salam petani unggul. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.